Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are from group 1. We will explain about our material. Konsep dasar proses penilaian bahan ajar, yaitu penilaian otentik, jenis, bentuk, dan contoh penilaian bahan ajar. Let me introduce myself and my members. My name is Rohadatul Husna, and then Rohadatul IC, and Salsabila Indah Suciani. Okay, the first explanation will be explained by Rohadatul IC. IC, time is yours. Okay, my name is Rohadatul IC. I will explain the definitions of our material. The first one is tentang bahan ajar. Bahan ajar didefinisikan sebagai segala bentuk bahan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran dan menjadi bahan untuk dipelajari oleh peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Next slide. Sorry, IC. Okay, next definition, the definition of assessment. Jadi assessment itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan penilaian. Nah, penilaian itu sendiri pengertiannya adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan peserta didik. Biasanya asesmen ini juga berdasarkan untuk mencapai kompetensi, biasanya diukur dalam KI dan KD dalam kurikulum. Oke, next slide. Oke, selanjutnya definisi dari asesmen otentik. Asesmen otentik sendiri adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen sendiri merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Jadi, asesmen, pengukuran, pengujian, evaluasi itu sama artinya dengan asesmen. Oke, next slide. Nah, dalam Newton Public School, asesmen otentik diartikan sebagai penilaian atas produk atau kinerja yang berhubungan dengan pengalaman kehidupan nyata peserta didik. Nah, ini pengertian asesmen otentik menurut Newton Public School. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya juga ada pengertian asesmen menurut Wiggins. Nah, jadi asesmen otentik menurut Wiggins ini adalah sebagai upaya pemberian tugas kepada peserta didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran seperti meneliti, menulis, merevisi, dan membahas artikel, memberikan analisa oral terhadap peristiwa, berkolaborasi dengan antar sesama melalui debat dan sebagainya. Nah, ini dia pengertian berdasarkan Wiggins. Nah, jadi ada beberapa pengertian dari asesmen. Jadi untuk kesimpulannya asesmen itu sendiri penilaian atau evaluasi, sedangkan untuk asesmen otentik itu pemberian nilai yang bermakna seperti keterampilan, sikap, dan lain sebagainya. Untuk asesmen otentik sendiri itu ada berbagai macam pengertian dari berbagai macam ahli, juga dapat dilihat dari slide yang sudah ditunjukkan tadi. Oke, penjelasan selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Raudatul Husna.
Oke, saya Lola Terusna, saya akan menjelaskan tentang asesmen autentik dan tuntutan kurikulum 2013. Jadi asesmen autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Karena asesmen atau penilaian semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Jadi asesmen autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks dan konseptual yang memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik. Karenanya, asesmen autentik itu sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. Jadi kata lain dari asesmen autentik adalah penilaian kerja, portofolio, dan penilaian proyek. Dan asesmen autentik ada kalanya disebut penilaian responsif. Kenapa gitu? Karena suatu metode yang sangat populer untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik yang memiliki ciri-ciri khusus. Mulai dari mereka yang mengalami kelainan tertentu, memiliki bakat dan minat yang khusus, hingga yang jenius. Jadi asesmen autentik juga dapat diterapkan dalam bidang ilmu tertentu seperti seni atau ilmu pengetahuan pada umumnya, dengan orientasi utamanya pada proses atau hasil pembelajaran. Selanjutnya, asesmen autentik dan belajar autentik. Jadi menurut Ormiston, belajar autentik atau penilaian autentik ini mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik yang dikaitkan dengan realitas di luar sekolah atau kehidupan pada umumnya. Jadi asesmen semacam ini atau penilaian semacam ini cenderung berfokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual bagi peserta didik yang memungkinkan mereka secara nyata menunjukkan kompetensi atau keterampilan yang mereka miliki. Jadi asesmen autentik mengharuskan pembelajaran yang autentik pula. Jadi dengan demikian asesmen autentik ini akan bermakna bagi guru untuk menentukan cara-cara terbaik agar semua siswa dapat mencapai hasil akhir, meski dengan satuan waktu yang berbeda. Misalnya konstruksi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dicapai melalui penyelesaian tugas di mana peserta didik telah memainkan peran aktif dan kreatifnya. Keterlibatan peserta didik dalam melaksanakan tugas sangat bermakna bagi perkembangan pribadi mereka. Baiklah, sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salsabila Indah Suciani. Salsa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dalam hal pengembangan bahan ajar menurut Dick and Carey tahun 1996. Hal-hal yang dinilai dan dapat diperhatikan yakni yang pertama memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan. Kemudian kesesuaian materi yang diberikan. Kemudian mengikuti suatu urutan yang benar, seperti materi isinya harus sesuai, penyajiannya harus sesuai, dan lain sebagainya. Kemudian berisikan informasi yang dibutuhkan dan adanya latihan praktek. Seperti guru itu sebelum setiap bulannya ada pelatihan guru dan lain sebagainya. Kemudian dapat memberikan umpan balik. Kemudian tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan. Tersedia petunjuk untuk tindak lanjut atau kemajuan umum pembelajaran. Kemudian tersedia petunjuk bagi peserta didik untuk tahap-tahap aktivitas yang dilakukan. Kemudian dapat diingat dan ditransfer. Next slide, nah. Nah, di sini ada proses evaluasi dalam bahan ajar. Yang pertama,
yaitu ada kesesuaian dengan SK dan KD. KD di sini kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harus sesuai gitu kurikulumnya apa sekarang, yang sekarang kurikulum 2013 revisi. Nah, bahan ajarnya harus sesuai dengan KD yang telah diberikan pemerintah. Kemudian kesesuaian dengan perkembangan anak. Misalnya anak itu berkembangnya di bidang contohnya bahasa Inggris, misalnya di bidang reading, listening. Kemudian kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar. Contohnya bahan ajar cetak. Nah, kesesuaian kita dengan kebutuhan bahan ajar kita yaitu LKS, modul, silabus, dan lain sebagainya. Kemudian kebenaran substansi materi pembelajaran dan manfaat untuk penambahan wawasan. Bahan ajar, ketika kita mengevaluasi bahan ajar, penambahan wawasan perlu diperhatikan. Apakah bahan ajar itu baik digunakan, menambah tidak wawasan dari siswa tersebut. Kemudian kesesuaian dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial. Oke, I think that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 1. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.